Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih pakai perlu ini? Iya, oke. Oh ya. Oke. Oke ya. Kalau dari slide-nya tadi flyernya itu jadwal jam berapa? Jam 2 ya. Tadi saya datang jam setengah 2? Setengah 3 ya. Jadi yang pertama sekali lagi tadi saya sudah minta maaf dulu ya, karena tadi ini saking percayanya dengan teknologi. Tadi saya diantar driver, saya sudah kirim share lognya, sudah diklik. Saya nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu sudah masuk jalan naik tanjakan Bau Kampasren, baru saya nyadar ini sampai mana, ternyata sampai Jangli. Begitu saya cek lagi ternyata kita diputer-puterin lagi. Nah ternyata map pun juga membuat kita belum percaya gitu ya. Jadi teknologi apapun ya, tadi saya juga sampai heran, ini benar-benar saya diarahkan ke Stekom atau ke arah mana? Tapi benar saya cek tadi Stekom, tapi saya diarahkan ke sampai Jangli, terus nanti Candi Golf itu ya, terus masuk apa itu lagi, terus tol Jatingaleh gitu. Nah pada akhirnya muter lagi, padahal tadi sudah sampai Walter saya. Dari Demak ke sini saya sudah sampai Walter, kan harusnya ke sini Merangin itu ya. Tapi diputer-puterin dulu. Nah, itulah jadi sekali lagi saya minta maaf bahwa saya terlambat ya, karena saya tidak terbiasa kerja terlambat. Gitu ya. Bisa dimaafkan? Baik, kalau bisa dimaafkan saya mulai ya. Sebenarnya tadi saya sudah punya angan-angan, kira-kira nih saya kalau punya ruang agak lebar masa tak kasih es breaking gitu ya. Tapi es breaking tak simpen dulu aja karena waktunya mepet ya. Baik. Ini sedikit saya kebut, saya punya 14 slide ya. Saya akan share inti-intinya aja supaya nanti lebih kita sharing aja. Karena kalau kita bicara teknologi AI, di sini ada teknik informatika. Nah, saya lebih jago, saya lebih minder karena saya dari psikologi, kalau orang teknik informatika lebih jago sebenarnya ya. Tapi bagaimana sekarang kita bisa menyiapkan diri ya. Kita lahir sama-sama jebrol dari rahimnya ibu ya, kemudian dikasih makan apa? ASI. Kemudian besar dikasih makan apa? Susu. Apa lagi? Nasi lagi, sayur lagi, buah lagi, dan seterusnya sampai hari ini. Ada nggak doyan makan nasi? Oh ada. Kayaknya kakak nggak doyan nasi, bukan masuk kelas kita kayaknya. Ya, artinya sama-sama kita dilahirkan di dunia yang sama, dunia bumi ini dengan pola makan yang sama, dengan dunia pendidikan yang di Indonesia Raya seperti ini, tapi kita dipertemukan dalam wadah di Universitas Stekom dengan tema apa tadi? Menjadi talenta yang tidak bisa digantikan oleh AI di dunia industri. Nah, ini adalah pilihan. Ya, kenapa harus saya di sini? Kenapa nggak saya di kampus yang lebih besar lagi? Kenapa? Karena ini juga pilihan. Nah, apa yang saya nanti sharekan itu juga jadi pilihan. Apakah kita akan berubah apa tidak, itu juga pilihan. Kembali lagi kepada pilihan apa? Pilihan pada diri kita. Gitu ya. Sehingga kalau temanya adalah menjadi talenta yang tidak bisa digantikan oleh AI di industri, kayak terlalu ini nggak sih? Terlalu munafik banget nggak sih? Hah? Iya, kenapa kok bisa dibilang terlalu munafik? Coba tunjuk tangan. Apa? Nih. Nggak apa-apa, perkenal supaya berlatih. Nah, nanti biasa berkenal. Namanya, kan belum kenal semua ya? Udah kenal semua? Belum. Ayo, silakan. Dipegang. Maksud megang saya suruh ngajarin. Ya, nama. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari, Teknik Informatika. Mengapa terlihat munafik? Karena manusia sudah terbiasa oleh AI. Manusia sudah terbiasa oleh AI. Terus apa lagi? Sudah ya. Baik. Mbak siapa namanya tadi? Mustika Sari. Mbak Mustika. Nah, kita sudah terbiasa dengan AI. Di generasi tahun berapa kita terbiasa AI? 2025. Baru aja loh. Ya kan? Baru aja 2025 AI dikenalkan, 2024 baru diperkenalkan juga awal-awalnya. Ya.
AI sudah mulai diperkenalkan, sekarang sudah WA sudah tersedia pilihan AI, Google sudah tinggal AI apa. Ya kan? Tapi kenapa harus menjadi talenta yang tidak bisa digantikan? Tadi saya bilang munafik nggak sih? Oh iya pasti. Karena apa? Kita ini sudah hidup di tengah-tengah teknologi yang luar biasa. Saya punya anak umur kelas 2 SD, 3 SMP. Boleh nggak? Kira-kira nggak saya fasilitasi handphone? Boleh. Tapi kira-kira bijak nggak kalau saya nggak kasih handphone juga? Nah, nggak ada masalah. Tapi ada yang masalah nggak? Ada. Tergantung apa lagi? Kita memandang itu sebagai apa? Kebutuhan, mengganggu, atau apa? Ada juga yang umur 3 tahun, 4 tahun udah dikasih handphone. Lah nanti daripada gaptek, ya kan? Daripada ini, nggak usah kasih handphone. Kasihan matanya, kasihan otaknya, kasihan. Nah, karena ada beberapa yang meyakini bahwa itu adalah apa? Teknologi tidak merubah sesuatu hal yang baik atau tidak merubah sesuatu hal yang tidak jelek, sehingga apa? Itu bisa merubah perilaku. Ya, sehingga kalau saya bilang tadi, apakah kita bisa munafik nggak sih sebetulnya kita di tengah-tengah AI tapi kita menjadi talenta yang masih terbaik? Sebenarnya enggak juga. Ya. Karena apa? Kita tidak bisa menghindar dari teknologi, tidak bisa menghindar dari kemajuan industri. Ada kemajuan industri sekarang berapa poin? 4 atau 5? Nah, sekarang yang 4 apa? 4.0 apa? Tahu nggak kemajuannya apa? Internet. Terus yang 5? AI. Yang 4 itu otomatisasi. Yang tadinya dikerjakan banyak manual, sekarang dikerjakan banyak mesin-mesin. Sekarang makanya SMK las, SMK otomatisasi, elektro itu laku kenceng dibanding yang sekarang tata boga, furniture, bahasa. Karena apa? Udah didukung oleh industri yang cukup mumpuni dan ngikuti era digital. Ya, jadi industri aja ngikuti 4.0, sekarang udah 5.0, nggak tahu 2026 kita akan berapa titik nolnya lagi ya. Oke, baik. Ada yang bisa mengartikan welcome apa coba? Apa? Co-worker itu apa? Kenapa? Apa? Ada yang bisa mengartikan co-worker atau co-pilot? Nah, kita harus berdamai dengan apa? AI bukan sebagai musuh, tapi sebagai co-pilot. AI sebagai tools mempercepat pekerjaan. AI akan menghilangkan pekerjaan, tapi AI tidak akan menghilangkan value. Terus, tapi realitasnya bagaimana? Dia akan mempercepat otomatisasi tadi. Pekerjaan menjadi lebih rutin, representatif, berbasis data, kemudian administrasi, kemudian lebih banyak nanti otomatisasinya. Cuman yang saya mau ambil di sini adalah kita tidak boleh lari dari AI, tapi beradaptasi menguasai AI. Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Kalau ini cuma sebatas slide, kalian baca ya akan begini aja. Tapi coba dimaknai. Kenapa saya menuliskan co-worker? Kenapa saya menuliskan co-pilot? Ada sini yang dari bisnis manajemen atau mungkin administrasi atau apa? Atau selain teknik industri tadi apa lagi jurusannya? Perpajakan. Teknik industri, perpajakan mana perpajakan? Ada perpajakan? Yang di sini berarti teknik industri, teknik informatika, terus DKV itu ini digital apa? Oh, desain visual atau apa lagi? Teknik informatika, desain. Terus apa lagi? 2 kelas? 2 kelas? Hah? Hanya 2 kelas. Oke, baik. Nah, ini coba
Ya, kenapa saya tuliskan co-pilot? Karena yang penting adalah yang di garis tengahnya itu ya, bukan lari dari AI tapi beradaptasi menguasai AI. Kenapa? Intinya adalah kita harus berdamai bahwa apapun yang terjadi ke depan, kita mau jadi nanti S1, S2, S3, ya, apapun nanti pekerjaannya kita tidak bisa lepas dari AI dan kemudian kemajuan teknologi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Orang teknik informatika pasti jago soal IT. Desain grafis pasti akan jago di bidangnya, betul? Nah, tapi dengan kemajuan AI-nya, pekerjaan yang kalian lakukan itu nanti gimana tergerus, ya kan? Contoh, ada yang punya cita-cita mau jadi apa namanya? Kalau di IT itu satu software, satu hardware. Itu kalau software apa? Programmer. Ada yang menjadi cita-cita programmer? Oke. Bagaimana Anda menyikapi soal AI ini? Orang IT loh. Gunain sih. Ikut menggunakan teknologi yang ada. Anggap kalau nanti di tempat pekerjaanmu dilarang menggunakan AI. Sebenarnya bisa tanpa AI, tapi dengan adanya AI itu membantu mempercepat solving problem. Ya. Kalau di program. Artinya yang tadi saya bilang adalah apa? Apapun nanti profesi kita tidak bisa menghindar. Gunakan tetap, tapi secara bijak dan tetap harus sesuai rule-nya. Karena apa? Ini saya studi kasus di tempat saya ya. Saya mempunyai 2 programmer yang di Demak ya, 2 programmer, kemudian ada 4 untuk yang ngurusi apa namanya hardware itu apa namanya mas? Teknisinya ya. 2 bulan yang lalu itu kalau kami server kan punya ya, ada yang dari Surabaya, ada yang Demak. Ada istilahnya komplain dari bagian tertentu bahwa file-file yang ada di backup, kalau di komputer kan ada backup ya, itu adalah hilang. Kemudian ada beberapa file yang di luar backup yang artinya masih di internal laptop, komputer, itu datanya rusak. Artinya kan ini pemainnya adalah bisa ngakses di server dan bisa ngakses di laptop. Kalau laptop hardware kan harus masuk ke PC-nya masing-masing kan, nggak bisa di remote, tidak bisa langsung di remote di server atau apa gitu ya. Nah, ternyata kemudian kita waktu itu selidiki ya, selidiki, ketemulah 1 orang yang memang di situ main di situ, memang artinya mau merusak sebuah data di kita sistem, dan itu ternyata pakai apa coba? AI salah satunya. Saya nggak tahu ya kecanggihannya seperti apa ya, tapi itu bisa di remote. Dia mengerjakannya nggak dari Demak, enggak, dia mengerjakannya dari rumah. Saya nggak ngerti teknologi seperti apa, tapi itu juga dari ini. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa kita harus berdampingan, termasuk mau jadi co-pilot enggak, jadi co-worker enggak, yang positif atau yang negatif. Karena apa? Kita tidak bisa memungkiri kok. Ini tuh kita nggak bisa ngelarang juga kok. Anak saya juga sudah saya kasih akses handphone, tapi tinggal bagaimana kebijakan kita yang perlu disampaikan. Ini saya masih rela-rela nggak ganti handphone, padahal udah pecah-pecah nih. Karena apa? Masih dipinjam anak saya gitu. Nanti kalau saya beli handphone yang cukup baik, bagus, kok tiba, apa-apa, aduh eman gitu rasanya, ya kan? Malah nangis-nangis nanti saya. Nah, tapi apa yang perlu kita lakukan adalah itu tadi, harus berdampingan dan berdamai hati bahwa harus diakui bahwa AI itu adalah teman kita, gitu ya. Oke, next. Nah, ini ya, anatomi PHK oleh AI, bukan apa tapi mengapa. Memahami tren AI menggantikan proses bukan orang, pekerjaannya rentan, rutin, dapat diprediksi dan berbasis data masif. Nah, ini maksudnya adalah bukan apa tapi mengapa. Tapi memang diakui ya, di tempat saya sekarang kita sudah mulai mengurangi orang. Karena contoh ya, dulu kalau di tempat saya itu pabriknya bikin bata ringan, tahu ya?
Merek kami merek Citycon. Ya, jadi kalau kalian beli bataringan mereknya apa? Citycon ya. Nah, boleh nanti beli langsung dari pabrik langsung boleh dapat diskon ya. Kontak saya gitu. Mau bisnis ayo gitu. Nah, dulunya bikin bataringan, bayangkan kalau kalian bikin kayak bikin roti. Ya, rotinya itu kan pasti dari bahan diuleni pakai mixer kan, di mixer, lalu nanti sudah selesai ada tempat loyangnya, dikasih blue band, dicampur di situ di tempat loyangnya, kemudian di oven. Ya kan, kalau roti kan masih empuk ya, nanti baru dipotong-potong ya. Tapi kalau bataringan kan karena keras, dia sebelum di oven sudah dipotong dulu, baru di oven. Nah itu bedanya cuma itu aja. Nah sekarang dulunya dari proses mixer sampai packingnya keluar bataringan ke tempat penyimpanan, itu semua masih manusia dilakukan satu persatu. Tapi sekarang hanya tinggal 50% itu sudah dikerjakan mesin dan dikerjakan oleh manusia. Bayangin aja sekarang kita oilman, dulu kita ada orang yang kalau dibikin roti itu yang ngasih apa? Blue band itu ya. Kalau tempat kita wadah gede gitu, dikasih oli, masih manual manusia. Sekarang kita udah pakai teknologi, udah mesin semua gitu. Cutting dulu masih nyiapin satu-satu kawat-kawat pisaunya itu, satu-satu orang nyiapin. Sekarang enggak, mesin sudah nyiapin semua. Ini udah kalau nggak landep, berarti nanti dia akan otomatis dia akan ganti sendiri, karena kelandepannya itu sudah diukur. Karena kalau nggak landep nanti ngasah pas motong itunya jadi beruncel-beruncel. Nah itu sudah sekarang packing pun dulu kalau nali masih orang muter. Bayangnya sak blok gede gini diputerin satu gini, klok. Nah sekarang udah pakai mesin semua. Nah itu mau nggak mau kita harus apa? Menerima bahwa administrasi pun juga begitu. Sekarang tidak banyak nih administrasi, sekarang udah banyak sistem. Di tempat saya dulu kalau kehadiran ya masih pakai sistem manual bla bla bla. Pakai kalau tempat saya pakai ID card gini ya, klik gitu udah masuk di sistem bla bla. Dulu dikerjakan 2 orang, sekarang dikerjakan 1 orang pun 1 orang udah bisa nyambi pekerjaan lainnya. Nah ini mau nggak mau harus kita terima dan berdamai. Lagi next. Kemudian, nah ini human critical skill. Lalu apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi terjangan-terjangan AI ini? Apa yang kita siapkan? Intinya adalah konteks intinya ya. Konteks intinya adalah kalau mau saya bahas di sini adalah bagaimana menyiapkan diri kita terhadap soft kompetensi kita yang tidak bisa dilawan oleh AI. Karena AI itu buatan apa? Manusia kan? Buatan manusia lalu dibikin kemudian disistemkan di sebuah tempat. Kemudian kita mau apa? Tinggal manggil kan begitu. Keluar semua bla bla. Tapi yang tadi saya bilang di awal, yang tidak bisa ketinggalan dari AI apa? Value. Value dari apa? Manusia. Value dari manusia itu. Value dari humannya kita itu adalah manusia apa? Manusia bersosial. Itu yang nggak bisa ditinggalkan oleh dunia AI. Yang membedakan kita antara kita sama AI adalah value-nya, ya. Sehingga kita di sini harus memperkuat apanya? Value diri kita sendiri. Bagaimana cara meningkatkan value diri kita sendiri? Bisa nggak kalau kalian nggak bisa komputer, nggak bisa Excel, nggak bisa PowerPoint, nggak bisa sistem, belajar sebulan itu bisa nggak? Bisa kan? Artinya bisa dipelajari. Tapi kalau seandainya value-nya kita belajar dari mana? Ayo, kalau kita mau bangun value, kita bangun dari mana? Belajar dari mana? Sosial, cara belajarnya piye? Ayo. Internet, buku. Enggak. Kalau kita belajar sosial, kita artinya belajar dari kehidupan secara langsung. Ketika di keluarga, kalian ada value-nya enggak? Bangun tidur harus bagaimana? Makan harus bagaimana? Sambil mekangkang gitu? Enggak mungkin kan? Ya. Mandi, berangkat sekolah, berangkat kuliah,
naik motor, ada aturannya nggak? Iya. Itulah yang membangun apa tadi? Value-nya. Sekarang nih, ada nggak teman kalian yang hari ini tidak masuk? Kenapa alasannya? Ada yang pusing lah, ada yang begitulah, beginilah, begitulah. Ya kan? Bisa nggak kita ngatur dia untuk memaksakan dia duduk di sini? Nggak bisa. Karena tergantung tadi apa? Value. Kenapa saya nggak mau duduk di sini? Kenapa saya nggak mau duduk? Itu value terhadap kita sendiri. Gitu ya. Jadi kita sudah harus bisa menerima terhadap apa? Kedatangan AI ini sebagai sahabat, sebagai teman, bahwa itu kita harus hidup berdampingan, tapi tingkatkan apa? Value-nya kita, soft-nya kita tuh harus tingkatkan. Ya. Ini salah satu contoh, mungkin beliau ini mumpung hadir ya. Jadi saya dari dulu tuh bersahabat tuh cukup lama dan begitu saya kagum. Dari dulu nggak berubah, konsisten lempeng gitu. Pokoknya kalau yang melihat Mbak Nani itu kalau udah dari jauh gitu, wah karismatik banget nih. Ya. Dari jalan aja udah minder nih aku, nah, gitu loh. Karena apa? Beliau punya value yang kuat. Coba, betul nggak punya value yang kuat? Mungkin nggak usah ngobrol deh. Melihat karismatik nggak? Iya, dibanding saya karismatik mana? Beliau kan? Nah, gitu loh. Artinya apa? Beliau sudah bangun value-nya. Bangun value-nya diri sendiri. Mau dimanapun berada, mau di tempat pendidikan, mau di tempat yang non pendidikan, di manufaktur, di perusahaan, mau di tempat sosial apapun itu, kalau lihat media sosialnya beliau, wah, beliau nggak berubah. Artinya apa? Karakter itu sudah harus apa? Dibangun. Ya. Jadi apa? Yang membedakan kita tadi yang kita bilang bersahabat dengan AI dan apa? Harus membangun apa? Karakter kita, value kita. Gitu ya. Nah, ini pertama nih sebenarnya kemarin tuh saya nggak mau pakai bahasa part ya. Nggak mau pakai bahasa pilar ya. Mundur. Pilar 1. Saya sebenarnya nggak mau pakai bahasa pilar. Ini yang saya nggak mau pakai bahasa pilar 1 gitu. Nah, ini yang kalau saya dari sisi pengalaman saya ya, sisi pengalaman saya bahwa ada critical thinking kompleks dan problem solving. Kira-kira kalian sudah pernah mendengar ini nggak? Atau kalau nggak mendengar, coba deh kalian pernah nggak sekiranya pernah mendengar gunung es? Apa filosofi gunung es? Atau jangan filosofi deh. Apa yang bisa kalian artikan terkait gunung es? Hanya kelihatan saljunya tok atau apa? Bentuk gunung es itu apa tuh? Gimana? Bentuk gunung es itu gimana? Kayaknya nggak ada ininya ya. Bentuk gunung es tuh? Laut. Terus gunung esnya yang bawah yang lancip atau yang atasnya yang tebel? Yang bawah lancip, atas yang bisa bayangin ya gunung esnya ya. Kalau enggak berarti kalian browsing boleh deh gunung es itu. Ya, apa hubungan dengan critical thinking? Artinya apa? Kebanyakan kalau kita ini kan karena umur kalian berapa? Umur berapa? 20-an ya? 19 ada? 20-an? 20 ada 20? 25 ada? 27? Nggak ada? Berarti mentok 25? Ya, berarti saya juga masih mentok 25. Ya, bayangkan kalau kita adalah gunung es, di atasnya itu kelihatan nggak permukaannya? Kelihatan ya? Di bawahnya kelihatan nggak? Kalau kita lihat dari atas, kan nggak gunung es nggak mungkin kita lihat dari bawah, pasti kan beku ya. Artinya apa? Kalau sesuatu atau kita melihat sesuatu hal itu kelihatan apa? Iya, baik-baik saja, rata, bagus, indah, gitu kan. Tapi ternyata di bawahnya apa? Lancip itu kenapa? Artinya apa? Oke, tajam. Terus apa lagi? Iya, tajam. Tajam silet. Artinya apa? Di situ tidak sesuai dengan apa yang ada di atas. Semakin kesini semakin
Lancip itu artinya apa? Semakin mengikis, semakin mengecil, ya kan? Sehingga yang di permukaan sama yang di bawah ini sama nggak? Beda. Artinya apa? Yang di depan kita ini, yang wajah-wajah yang kita perlihatkan saat ini, ada yang wajah ngantuk, ya kan? Ada yang wajah happy, ada yang wajah sedih, ada lagi wajah tahun iki wis diklunting karo mamahku urung sih, papaku transfer buat durung iki. Nah, ya kan? Wajah-wajah nunggu keluntingan gitu kan. Nah, artinya di permukaan sama di dalam itu beda. Kalian di depan masih bisa menghayu-hayu, hei, ayo makan. Tapi di dalam apa? Remuk hatiku gitu kan. Kalau anak-anak muda kan begitu ya, nelongso gitu kan, remuk hatiku gitu kan. Nah, tapi bagaimana keluar dari remuknya hati itu bagaimana? Supaya critical thinking tadi. Kenapa bisa berpikir refreshing? Karena critical thinkingnya sudah mulai jalan. Wah, kina aku no ngarepanku bahagia nang jeroku remuk, ora refreshing, aku iso depresi. Nah, pacarku iso putus ki. Nah, gitu kan? Artinya critical thinkingnya sudah mulai jalan. Nah, ini saya gambaran yang secara detail kehidupan anak-anak muda ya. Kalau saya gambarkan di industri kalian ini bingung nanti, ya kan? Produksi saya targetnya sekian, aktualnya sekian. Nah, nanti nggak nyambung. Ya benefit sekian. Nah, artinya apa? Ketika dari dalam aktual sama di dalam ini ternyata berbeda. Ini kalau kalian sudah mulai punya kesadaran bahwa saya harus mengapa, saya harus bagaimana, itu critical thinkingnya sudah mulai jalan. Baru ke problem solving. Wah, meh piknik refreshing, kantongnya tipis ki, ya kan? Bingung nih caranya gimana mas? Mancing, nah, gratis, ya kan? Mancing nang kolame wong sing nggone tambak kayak mas. Nah, itu salah satu nih. Gimana caranya bisa refreshing ya? Mungkin salah satu cari tempat yang gratis, nongkrong di Simpang 5, ya kan? Nongkrong di Burjo, yang cuma beli es teh nongkrong 5 jam gitu kan? Gratis wifi kan gitu. Lumayan kan? Nah, artinya apa? Setidaknya di kita sudah mulai bisa mengakui bahwa kita ada hal ada kesalahan nih, ada problem nih, tapi saya harus bagaimana nih. Nah, hal-hal kecil inilah yang kita harus berlatih. Salah satunya tadi, oh iya AI sudah ada. AI begini, saya harus bagaimana ya supaya tidak tergerus ya. Saya harus bagaimana ya untuk tidak bersaing. Saya harus bagaimana ya. Nah, inilah sudah mulai muncul critical thinking. Kepengen catat apa tadi? Belum. Nah, saya gini, karena apa? Critical thinking dan problem solving inilah fondasi awal yang menurut saya paling penting. Di sini yang paling penting dari critical thinking dan problem solving adalah kesadaran. Menyadari bahwa menerima bahwa saya punya masalah. Menyadari bahwa AI ada, menyadari bahwa AI itu bukan saya, menyadari bahwa AI itu adalah begini begitu. Yang terpenting adalah kesadaran dan menerima bahwa saya punya masalah, saya punya hal seperti ini, apa yang saya lakukan? Masuklah ke critical thinking dan problem solving. Contohnya tadi ya, biar nggak depresi, refreshing, salah satunya mancing ya gitu. Oke, next. Yang kedua, kreatif, idealis ya, sama inovasi. Ini kalau kita membaca begini terlalu datar gitu. Tapi bagaimana kita kreatif, ideal dan inovasi. Karena kalau kita bicara ideal ya, ini saya punya pengalaman menegakkan idealisme saya selama 4 tahun itu saya cukup berdarah-darah. Jadi saya punya cerita ya. Dulu saya kuliah itu kuliah angkatan 2001 psikologi di UKSW Salatiga. Lulus tahun 2006 karena saya molor karena ada hal yang cukup fundamental yang waktu itu ujian 3 hari, ujian skripsi kurang 3 hari, ibu saya tidak sakit, sehat walafiat, meninggal mendadak sehingga saya diundur ujiannya karena saya nggak bisa gitu. Nah, akhirnya agak mundur lulusnya. Ya nggak apa-apa, akhirnya saya menerima. Kemudian tahun 2006 saya sudah mulai kerja pertama kali di garment dan saya waktu itu di HRD. Yang paling menyakitkan apa?
gaji HRD sama gaji operator jahit podo. Wah, aku S1 psikologi UKSW sih Sar. Kono SMA podo karo aku. Tapi apa? Waktu itu untungnya bapak saya bukan pegawai tapi bapak juga petani. Bapak tuh punya istilah gini, tak bahasa Indonesia kan aja ya. Kalau kamu, karena di sini ada yang bisa bahasa Jawa? Bisa bahasa Jawa? Oh nggak bisa, pakai bahasa Indonesia ya. Kalau kamu tahu spon tahu? Busa, jadilah spon. Kalau spon itu kamu mau dikasih air comberan ya diserap, dikasih air panas ya diserap, dikasih air oli ya diserap, dikasih air bersih ya diserap. Semuanya itu diserap dulu. Baru nanti kamu pilah mana yang mau kamu pakai. Jadilah kalau orang itu adalah memposisikan diri kita jadi spon. Jadi apapun yang terjadi di lingkungan harus jadi spon. Mendengarkan, diam dulu, mendengarkan, terima dulu. Itu baru kita saring. Nanti kita yang akan terima apa. Gitu ya. Dari situ saya dari 2006 sampai hari ini saya bergelutnya di HRD. Berarti berapa tahun? 19 tahun saya udah bergelut di HRD. Waktu di garment, di otomotif, di tekstil, hari ini saya di bahan bangunan. Jadi menghadapi para laki-laki 1.600 itu saya sudah terbiasa gitu. Mau model preman, ayo gitu kan. Mau model bidadari, ayo gitu kan. Saya bisa ya, karena sudah terbiasa menghadapi para laki-laki. Nah, saya punya atasan yang cukup idealis banget. Luar biasa idealis dan itu strict banget. Karena saya sudah merasa punya pengalaman di beberapa perusahaan yang lampau dan waktu itu saya merasa HRD saya sudah mumpuni, ya kan. Saya masuk di perusahaan NBI ini, saya membawalah idealisme saya yang semacam kayak profesionalisme saya. Tapi ternyata yang saya hadapi atasan saya ini adalah orang baby boomers yang dimana didikannya adalah didikan masa lampau yang ada militer-militernya. Saya 4 tahun itu saya nggak pernah namanya akur. Sampai saya pernah disidang, pernah saya digeprak mejanya, sampai saya dibentak pernah. Dan itu sampai saya nangis-nangis, sampai macam-macam. Tapi akhirnya apa? 4 tahun saya jalani itu saya akhirnya punya satu titik balik. Karena apa? Saya tidak pernah melihat beliau sebagai atasan, tapi beliau ada sebagai saingan saya. Itu. Lu punya idealisme, gua juga punya idealisme. Lu punya atur juga, apa? Gitu. Nggak selesai. Akhirnya apa? Karena tiap hari bertengkar, ya sering-sering bertengkar dan jadi HRD-nya jadi tidak baik, tidak kondusif. Apa yang menjadi harapan saya tidak tercapai, nilai KPI kami juga jadi jelek. Akhirnya saya merenung, wah nggak bisa kayak gini terus. Kalau saya begini terus, saya otomatis akan apa? Yang terbinasakan. Nggak mungkin beliau yang sudah sepuh ini langsung suruh keluar nggak Pak? Ya nggak mungkin kan. Pasti saya yang muda kan. Nah itu buah dari idealisme yang dimana kita boleh idealis. Memang harus. Tapi lihat apa? Waktu dan timingnya. Kalau kita mau bedah di situ memang nggak mudah ya. Karena kalau idealis boleh. Karena kita punya prinsip. Tapi prinsip-prinsip ada yang tidak boleh dilanggar. Tapi kita ada yang boleh kita modifikasi ya. Jadi kalau kita bicara kreativitas itu saya tipikalnya juga bukan orang kreatif kok. Tipikal orangnya pasif. Ada yang merasa orangnya introvert, ada? Coba tunjuk tangan yang merasa introvert. Kalau mengakui coba jujur pada dirimu sendiri, gitu kan? Jujurlah gitu kan. Ada yang merasa introvert? Coba tunjuk tangan introvert. Ayo, nggak berani, ya kan? Ada introvert nggak? Gimana perasaan orang introvert ketemu dengan orang extrovert? Orang yang hayu, wah kemana ya? Gimana? Sebel nggak? Gemes nggak? Apa sih ini jelek banget gitu kan? Nah, jadi kalau kita sudah orangnya pasif, introvert, wah cocok nih. Kreativitas itu bukan muncul karena nanti akan menggambar, melukis, bikin karya apa gitu. Itu pasti ada muncul kreativitas dari ide-ide pikiran kita apa gitu. Jadi kreativitas di sini bukan hanya sebatas karya ya, tapi bagaimana memunculkan diri kita bahwa contoh tadi, oh ya
aku kayaknya kalau begini depresi mancing deh ora di duit gitu kan. Selain mancing mungkin ra duwe pancingnya meh apa Mas? Muter-muter ya, nara di bensin, ayo kemana? Melaku-melaku, nara di sepatu. Hah? Main game, nara di pulsa. Minta wifi teman. Lah, artinya kan ini sudah mulai. Nah itu loh yang saya bilang kreativitas itu muncul bukan karena pepet ya, tapi apa? Ada apa? Tadi betul. Langsung dijawab. Mas kamu semester berapa Mas? Baru semester 3. Oh baru semester 3. Ada kebutuhan di situ, ya. Jadi muncullah kreativitas ideal, boleh. Kreatif kalau tidak bisa begini harus bagaimana? Kalau tidak begini harus bagaimana? Contoh ya dulu ya. Zaman saya masih SD gitu. Saya makanya kalau teman-teman saya kalau hujan itu paling anti keluar. Kalau saya enggak. Hujan ya keluar. Nggak ada hambatan, sudah janjian apa mau nanti nggak diantar, nanti nggak ada kendaraan apa, ketika udah janjian hujan tetap saya terobos. Karena apa? Saya dari dulu dididik apa? Ketika ngaji sore anak-anak itu ya, mau hujan nggak hujan, kalau teman-teman saya di kampung itu mereka tidak ngaji karena hujan, kalau ibu saya tetap berangkat, bawa payung, narande payung, bawa plastik. Gitu. Jadi tetap harus jadi dibiasakan bahwa hujan apapun ya tetap harus berangkat. Makanya kalau sekarang hujan nggak hujan, panas nggak panas, tetap saya terobos. Gitu ya. Jadi itu mau secara tidak langsung itu bagian juga pembentukan mental. Ya. Nah ini kreatif, idealis, kemudian inovasi. Coba saya harusnya ini ya. Tadi sempat maaf saya biasanya kalau ini acara itu mampir ke Indomaret dulu. Minimal 2 silver queen tak bawa gitu. Cuma karena tadi ya mohon maaf ya waktunya agak tidak bersahabat. Jadi mohon maaf saya nggak bawa silver queen. Jadi coba apa bedanya kreativitas, idealis sama inovasi? Ini aja buka handphone. Yang terakhir aja deh penekanannya, inovasi. Nggak usah bayangin manufaktur dulu, nggak usah bayangin di tempat kerja. Buat kalian tadi yang contoh kecil tadi, ketika ini kreatifnya sudah dapat, inovasinya udah, idealisnya udah dapat. Nah inovasinya apa? Apa yang case tadi yang dari sisi mancing, nggak mancing, jalan-jalan, ngegame, radi pulsa, ngapa lagi itu, kemudian inovasinya apa? Dari sisi inovasi yang akan kalian munculkan apa? Kenapa? Game mancing. Bikin Roblox. Terus apa lagi? Kalau saya ya Mas, kalau tadi ya, kan hobimu apa? Mancing? Hah? Aduh, saya kalau udah dengan anak muda main game, aku no komen deh. Anak saya banget soalnya. Oke ya. Jadi kalau dengan kasus tadi sudah mentok ini, akhirnya kan muncul, wah kalau ada kondisi begini lagi, saya nggak mau nih kepancing sama situasi, nggak punya ini, nggak bisa ini, nggak bisa. Akhirnya apa? Saya akan muncul menciptakan apa? Contoh ya, setidaknya golek galon kayak sing le mineral gitu kan, galon apa, sing sekarang Amandis atau apa itu yang agak gede. Yang sekali pakai habis mineral tuh ya, yang galonan itu saya potong, saya tanam lele, saya tanam udang, contoh begitu. Itu hal-hal yang kalau suka ikan. Tapi kalau tadi suka game ya mungkin apa? Belajar coding lagi, mungkin bikin game lagi. Kalau yang suka masak, tadinya kalau bikin tumis itu aja, tumis tak tambah dia tauco contoh gitu. Nah itu hal-hal inovasi sehingga muncul tadi dari kreatif kita menjadi idealis, kemudian muncullah inovasi, ide-ide yang dimunculkan. Karena apa? Karena kalau kita tidak muncul punya keinginan untuk bisa merubah diri kita susah sekali. Ini ya saya cerita ya. Saya 4 saudara, kakak saya perempuan semua, dan yang 3-3-nya ini ibu rumah tangga. Yang karir cuma saya, bapak saya petani, ibu saya pedagang.
Jadi tidak mempunyai latar belakang seorang pegawai. Ya. Kira-kira saya bisa berdiri hari ini seperti ini, kira-kira kenapa? Kok bisa? Saya nyontoh siapa? Oh, orang tua saya bukan pegawai. Orang tua saya petani, cuman nandur padi gitu, nggaru. Terus ibu saya dengan jualan sayuran gitu di pasar itu. Tapi kenapa sampai bisa saya berdiri sampai hari ini? Kok bisa? Ayo. Kok bisa? Mencoba hal baru. Gimana saya 2006 bilang mencoba hal baru gitu. Memiliki motivator. Lalu yang bisa membuat kita untuk tidak hanya seperti itu saja. iya, hampir benar. Ya. Jadi kalau kita bicara apa tadi? Bagaimana kita bisa merubah diri, ya. Kita tidak perlu latar belakang keluarga penting, tapi kita tidak perlu terpuruk oleh latar belakang keluarga yang orang tua bagaimana, kakak adiknya bagaimana, saudaranya bagaimana. Itu tidak perlu dipikirkan kalau menurut saya. Ketika kita sudah melihat diri kita punya suatu hal keinginan tadi, contoh ya, kamu kan motivator tadi ya. Kalau dulu saya cuma dipantik sama manajer saya dulu gini, kamu kerja tujuannya apa? Pengen jadi manajer enggak? Pengen. Berapa tahun? Saya bilang, ya 10 tahun. Kesuwen gitu. Cukup 5 tahun. Dan itu tanamkan di buku, ditulis di buku. Dan alhamdulillah dalam proses 5 tahun kurang sedikit, saya sudah menjabat di manajer HRD. Nah, artinya apa? Ada keinginan, tapi prosesnya juga panjang, ya kan? Di situ jadi staff, kemudian jadi supervisor, kemudian dari proses jadi manajer itu juga nggak mudah. Karena apa? Ada keinginan dan ada suatu hal yang pengen saya rubah. Hari ini saya mulai kakak saya jadi ibu rumah tangga, bagi saya itu enak, itu cita-cita yang mulia. Tapi karena saya sudah sekolah, saya pengen mendedikasikan pendidikan saya untuk ini. Saya pengen merubah suatu hal. Besok anak saya pengen ini begini. Gitu. Jadi kalau saya sekarang dibilang, sekarang di rumah ya, jadi ibu rumah tangga ya, belum bisa. Walaupun itu cita-cita saya, tapi belum bisa karena masih banyak hal yang pengen saya lakukan. Nah itulah yang menggugah diri kita. Jadi jangan terlena terhadap keinginan diri yang hanya ya wes lah melaku saya. Ya wes lah, koncoku ngene, ya wes lah bapakku ngomong gini. Ada nggak yang masuk kuliah di sini karena dorongan orang tua? Wah ini tak pecut nanti. Karena apa? Pengalaman ya. Saya merekrut di tempat saya, yang nangis ke saya tuh nggak hanya sekali 2 kali, banyak yang dia masuk ke. Baru aja tadi sore orang Unika, dia lulusan Unika teknik elektro, dia kerja di Pura keluar. Kemudian sekarang dia kuliah MSDM ya, MSDM di Undip, S2-nya, dapat S1-nya teknik elektro. Saya tanya, kenapa kamu S2-nya ambil MSDM, nggak ambil S2 yang elektro, apa mesin atau apa gitu? Saya masuk S1 dipaksa sama ayah saya. Nah kenapa? Ayah saya tuh dulu dipaksa bapak saya untuk jadi TNI, tapi aslinya beliau tuh suka dengan dunia elektronik, dunia kelistrikan. Jadi sesuatu nafsu bapaknya dilimpahkan ke anaknya juga nggak suka. Sukanya berhubungan dengan manusia, ngurusi manusia ke psikologinya lah atau apanya lah gitu. Nah itulah yang sekarang coba renungkan ya, lihat pada diri kita sendiri. Kita hari ini duduk di sini di Universitas Tekom ini, kemauan siapa, keinginan siapa, terus hari ke depan kalian mau jadi apa? Saya sudah mengenal diri saya belum? Tadi saya bilang introvert ada nggak? Belum bisa melihat. Nah, kalian sudah di umur 20 sampai umur 25 ini sudah harus bisa melihat diri sendiri. Saya itu seperti apa? Karena apa? Kalau kalian tidak bisa mengenal diri sendiri, kalian tidak akan bisa mengenal orang lain, tidak akan bisa mengenal dunia lain.
dunia itu bukan yang di Lawang Sewu ya, bukan Mbak Kunti ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Jadi supaya lebih jelas, jasme, pengambilan keputusan dan etis. Lanjut. Yang ketiga tadi apa? Nah, empati, kolaborasi dan kecerdasan emosional. Nah, kalau kita bicara empati, kolaborasi, kecerdasan emosional tadi yang keempat, judgment dan pengambilan keputusan yang etisnya. Ini yang saya ambil adalah udah rasa, hati. Ya. Kalau tadi kan kita baru masuk ke pikiran, konsep dulu, kepikiran kita mau jadi apa, diri kita seperti apa, ya kan? Oh, kita mau bagaimana ini nih. Ini kan baru konsep di pikiran. Tapi ini kita sudah masuk ke hati, perasaan. Bagaimana etis nggak etisnya, kemudian empatinya, ya kan? Kalian ada nggak kebiasaan kalau seandainya ada teman kuliah yang sakit dijenguk? Enggak? Oh. Atau kalian ada kegiatan sosial apa gitu ketika ada bencana, kalian apa gitu, ada nggak? Atau mungkin kalau ada dosen yang sakit kalian jenguk nggak? Oh, bodo amat, alhamdulillah gitu kan ya, kelas kosong kan gitu ya. Nah itu salah satunya tadi, balik ke sebelumnya Mas, yang empati tadi. Nah ini saya juga nggak mudah menerapkan di perusahaan kami. Karena apa? Saya sebagai orang HRD, contoh nih, waktu itu saya hamil muda 4 bulan. Ngidam-ngidami sih ngerak genah pokoknya. Ada kabar bahwa karyawan kami opnam di Karyadi, ternyata dia juga kanker cukup udah parah, kodratullah meninggal, dan itu meninggal dikabari jam sekitar 10:30 malam. Karena di sini dia ikut di mes karena nggak ada keluarga kan. Keluarganya yang datang waktu itu adalah bukan bapak ibunya tapi pamannya atau apa. Akhirnya orang perusahaan telepon saya, Bu ini begini, mau nggak mau karena saya masih hamil muda, saya datang ke rumah sakit ngurusin dari pemandiannya, dari apanya sampai ke memulangkan ke daerah Wonosobo. Saya pulang sampai rumah lagi itu sudah habis subuh, bayangke hampir jam 5-an gitu. Terus berangkat kerja lagi enggak? Berangkat. Sampai rumah cuma mandi, sopir tak suruh nunggu, terus saya diantar ke kantor. Saya sudah bilang atasan, Pak, nanti setelah briefing saya izin tidur dulu ya Pak di mes. Itu saya bangun untuk apa? Bukan karena saya pengen sok-sokan, tapi pengen menunjukkan bahwa kepada teman-teman bahwa kita harus peduli loh. Ini karyawan kita harus diopeni loh, gini lah. Itu tidak hanya sakit, ada yang melahirkan, ada yang apa. Bahkan kalau ada kecelakaan gitu ya, di tempat kami di bak rumah sakit, saya tetap harus datang. Mau parah nggak parah saya datang. Bahkan ada yang kejadian waktu itu kecelakaan lalu lintas, saya dikabari bahwa koma, saya belum pulang, saya langsung samperin ke jalan rayanya. Saya gimana aja, saya ke rumah sakit, ke ICU, saya urusin semua sampai keluarganya tenangin, saya pulang sampai dini hari saya juga jabani. Karena apa? Itu bentuk dari empati, karena kita manusia hubungannya adalah sosial tadi. Coba kalau kamu di AI, ketika orang meninggal, apa yang harus kamu lakukan? Ada kata-katanya nggak? Takziah, baca doa, gini nih, ya kan? Tapi yang melaksanakan siapa? Iya kita. Tapi kita bergerak itu digerakkan oleh apa? Nah, oleh ini. Tapi kalau bahasa dari AI tadi apa? Cuman kata-katanya doang kan? Tapi yang bisa menggerakkan adalah hati kita. Ya tadi saya baru sharing ke Bu Nani. Saya masuk jam 8, tapi sampai kantor saya mesti jam 7.15. Saya tidak biasa terlambat. Hari ini saya terlambat itu rasanya kayak berdosa banget gitu. Jam 7:15 saya sudah masuk kantor. Saya sudah di kantor. Kenapa? Saya orang HRD harus sebagai contoh. Nah itu salah satu yang perlu kita kembangkan. Kalau sekiranya ya, contoh nih, sekiranya teman kita itu pengen memperlakukan kita ramah, kita pengen diramahin orang lain, saya terbiasa kalau jalan di perusahaan gitu ya, ketemu siapapun pasti saya sapa. Kenal nggak kenal saya sapa. Apalagi kalau melihat antrian di suatu tempat gitu, saya mesti akan, ini siapa penanggung jawabnya, kenapa ngantri gini-gini. Karena saya nggak bisa melihat orang ngantri terlalu panjang, itu nggak bisa.
Saya urus masih itu sampai siapa yang bikin antri nih, siapa yang ini. Nah, bahkan di tim saya kalau dia turun dari kendaraan sampai masuk ke ruangan, saya larang, anti, dan bagi saya hukumnya haram, saya bilang itu. Jalan kaki menggunakan, melaku begini. Kabarnya, nggak boleh. Kalau mau nerima telepon, cari tempat dulu baru nerima. Kalau mau WA-na, cari tempat dulu baru WA-na. Jadi saya nggak mengizinkan sambil jalan. Nah, karena apa? Bukan masa bahaya. Kita akan kehilangan apa? Kesempatan berinteraksi kepada orang lain. Dan itu saya nggak mau. Dan itu saya ajarkan ke tim saya bahwa kalian harus begitu. Berikutnya, tim saya tidak ada yang nggak pakai kaos kaki. Semua pakai kaos kaki. Kenapa? Ayo, ada yang bisa masih tahu saya? Maaf Ibu Nani nggak pakai kaos kaki toh? Karena bukan tim saya. Kalau tim saya pasti pakai kaos kaki. Kenapa? Kira-kira kok harus pakai kaos kaki? Oke, tak terima, dingin. Apalagi? Biar rapi. Apalagi? Biar nggak bau. Oke, ya. Ini pengalaman yang cukup tidak baik di tempat saya. Karena beberapa kali selalu ada keluhan ketika kami kan ada pelayanan ya. Pelayanan ngontrak orang atau manggil orang. Itu orang-orang tuh selalu mengeluh ke saya bahwa ketika berhadapan dengan satu orang itu dia nggak kuat. Karena apa? Kakinya, sepatunya bukan bau ketek ya, tapi bau kaki. Saya sampai penasaran, bau apa sih sampai mereka kok mengeluh gitu kan. Akhirnya saya juga bukan menyium ya, tapi juga saya berinteraksi gitu kan. Akhirnya saya juga, oh ya betul. Akhirnya saya lakukan apa? Semua pakai kaos kaki. Nah artinya salah satunya bentuk tadi ya. Nah, ini sudah masuk kolaborasi gitu ya. Jadi dari kolaborasi muncul tadi ya kecerdasan emosional, akhirnya memunculkan nilai-nilai. Oh iya ya, ketika ini saya lakukan ini ternyata. Tapi ketika saya mau ngomong, Mbak, besok nggak kaos kaki ya, ben sepatu murah mambu ya, ben sikil murah mambu, kira tega nggak? Nggak tega. Ini yang perlu kecerdasan emosional. Akhirnya yang saya lakukan apa? Sebelum saya lakukan suruh pakai kaos kaki. Akhirnya karena rumahnya Kelipang yang dekat rumah sakit ini ya, rumah sakit apa? Sini nih. Ketilang, namanya Kelipang kah? Dari situlah pokoknya ya. Saya ajak ke ini, ada swalayan Majapahit itu. Saya ajak, Mbak aku butuh kaos kaki, aku butuh ini. Dia tak belikan. Bisa tolong dipakai ya. Gitu. Baru seminggu kemudian baru tak ajak ngomong, bla bla bla. Nggak tersinggung. Nah itu butuh. Nah ini ya, kecerdasan emosional itu bagaimana cara mentransformasikan sesuatu yang bentuknya apa di luar logikanya. Gitu ya. Next lagi udah lagi. Nah hard skill yang mampu bermanuver dengan AI. Ini jelas kalau kan di internet pasti banyak yang kira-kira yang bisa dengan AI itu apa. Bukan sekedar coding tapi kemampuan berinteraksi dengan AI. Artinya apa? Kita tetap tadi saya bilang berdamai. Ya, pekerjaan-pekerjaan AI itu sifatnya banyak yang rutin-rutin. Sekarang udah banyak diambil alih situ, ya. Next Mas. Literasi data nanti yang storytelling. Nah, contohnya gini. AI itu hanya bisa menyajikan data. Menyajikan sebuah komponen bla 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 bla. Tapi tadi saya bilang storytellingnya yang menjalankan, yang menggerakkan kita untuk melangkah itu siapa? Kita. Ya, AI akan jadi hanya AI kalau kita nggak gerak, ya kita nggak akan. Nah itulah tadi saya bilang harus berdamai tadi, ya harus ada storytellingnya di situ. Kita data ada tapi kita yang membacakan, datanya dia ada, kita yang bisa menghidupkan. Karena apa? Kalau hanya data dibaca ya hanya jadi data bacaan tok gitu. Tapi kalau kita dari data yang disediakan oleh AI tapi kita bisa menyajikan dengan baik dan menarasikan dengan baik, itu akan menjadi sebuah cerita yang lebih bagus dan kompleks. Lanjut. Oke, ini nggak usah lanjut.
Nah, ini design thinking dan user experience, ini mungkin next aja. Nah, talenta versus AI ya. Kami menggunakan AI generatif untuk menghasilkan draft awal ide konten media sosial, namun kami masih membutuhkan tim konten untuk memastikan sesuai dengan value perusahaan. AI meningkatkan pekerjaan, bukan menghilangkan talenta. Artinya apa? AI itu sifatnya membantu. Kalau AI itu kita tadi saya bilang, AI itu menyediakan, menyiapkan, menyajikan, mengkreatifkannya, tapi sesuatu hal yang kita gerakkan adalah dari kita itu sendiri, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian strategi mahasiswa ya, adaptif, personalize, praktis, dan pilot. Jadilah pilot dari tools AI, jangan hanya jadi penumpang, eksperimen dan kuasai teknologi baru. Salah satunya kalau kalian bukan orang ahli teknik informatika ya, salah satunya adalah bagaimana menguasai. Contoh nih, artinya apa? Satu handphone, mengoperasikan handphone itu saya hanya tahu tertentu toh. Salah satunya saya dapat wireless baru. Kemarin saya dapat wireless baru. Saya bilang, gimana caranya menggunakan wireless baru ini? Teman saya cuma bilang, buka Bluetooth, terus cari perangkat baru, klik gitu. Wirelessmu dibuka, cantol di telinga, buka YouTube, bunyi nggak? Bunyi, gampang kan? Saya cuma dikatain apa? Semudah itu kamu nggak bisa melakukan, kamu kemana aja. Nah, artinya apa? Kalau saya saya seandainya tidak menerima dimanjakan, saya hanya buka wireless baru aja, saya bukan nggak mau, tapi saya merasa tidak bisa. Baru aja tadi di mobil dengan kesuntukan saya dan kejengkelan saya, akhirnya saya buka wireless saya baru, oh ternyata gampang nih. Nah, gitu loh. Ya, itu termasuk tadi ya. Jangan menjadi penumpang ternyata. Saya menyadari saya hari ini saya baru akan menyampaikan menjadi penumpang. Ternyata saya contoh dari apa? Penumpang itu sendiri, bukan pilotnya, gitu loh. Hal kecil tapi tadi saya sadar banget gitu. Waktu di mobil tadi saya sadar bahwa selama saya pernah megang handphone ya, saya jarang-jarang menjadi pilot, tapi saya menjadi penumpangnya. Contoh handphone WA trouble, saya nggak mau, tolong dong di ini, handphone saya begini, WA-nya saya begini, kok kenapa ini? Jadi saya nggak mau apa gitu. Nah itu saya baru nyadar tadi, oh ternyata saya sendiri jadi penumpang, gitu ya. Nah praktis. Nah ini hampir selesai slide saya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah satu. Beruntung kalian bisa berdampingan dengan beliau, Bu Nani ini ya. Beliau kalau sudah terjun di kelas, sudah mau menyapa kalian, sudah berinteraksi, ambillah ilmu dari beliau yang luar biasa. Karena ini salah satu contoh yang saya bilang tadi ya, kalau kita membandingkan di tengah-tengah era teknologi, kalau kalian betul-betul mengenal beliau dari dulu mungkin atau baru kenal, beliau tidak akan tergerus oleh AI. Nah itulah yang perlu kalian contoh. Nggak mungkin kalian saya contoh saya ya Nur Hidayah, saya sebagai hari nggak bisa karena kalian baru kenal berapa jam ya. Tapi contoh real hari ini sudah bisa kalian contoh. Beliau punya karakter yang kuat, punya dedikasi yang kuat, punya inovasi yang cukup kuat, prinsip yang kuat, tidak tergerus oleh teknologi, tidak tergerus oleh dunia-dunia yang digital ini. Walaupun beliau pasti akan mengikuti ya Bu ya, pasti, tapi beliau punya prinsip ya gitu. Kemudian personalize ya, ikuti tren, tapi ingat ketika saya akan bilang keunikan, kayak kita nggak akan bisa menilai kita unik apa tidak, kita bagaimana karena kita tidak bisa mengenal. Maka PR dari hari ini keluar dari kelas, coba kalian ketahui bahwa saya itu seperti apa, kenali diri dulu. Saya itu seperti apa? Introvert, ekstrovert, penggembira atau pengikut, penumpang atau pilot. Nah itu kenali dulu. Ketika kalian sudah mengenali, lebih mudah memahami perasaan kalian, memahami perasaan orang, memahami keinginan kalian, memahami suatu hal. Itu lebih mudah. Ya, jadi PR kalian ketika kalian keluar dari sini, coba sebelum nanti masuk ke yang lain-lain,
masuk ke diri kita, kenali diri kita seperti apa, gitu ya. Oke, berikutnya, AI akan mengambil pekerjaan yang dapat dilakukan manusia. Fokuslah menjadi manusia yang harus ada di balik keputusan besar. Ini kalau diterjemahkan agak berat memang, ya. Tapi kalau intinya adalah fokus menjadi manusia. Manusia tadi makhluk apa? Sosial. Saya nggak akan bisa menciptakan banyak hal, tapi yang harus ada di balik keputusan besar, ya. Artinya apa? Manusia bersosial itu suatu hal yang perlu kita kemas sehingga sampai kapanpun itu tidak akan lepas, gitu ya. Next. Nah, ini sebenarnya hadiah nih. Tadi saya sudah mengangan. Ini ada yang bisa mengartikan, menceritakan, mau tak kasih hadiah itu nih. Ayo bacakan. The world needs. Ya. Yang artinya, intinya apa? Coba deh salah satu deh, Mas. Aku malah nunjuk kamu tadi. Ya udah, kamu Mas. Sukarela. Dunia butuh orang yang kreatif, yang bisa berpikir kritis, yang bisa kolaborasi, yang bisa memimpin, dan yang bisa memecahkan masalah yang kompleks. Siapa dia? Bukan lah, dia yang ngomong. Siapa dia? Saya Bu, gitu. Harapan saya tuh begitu maksudnya. Malah Bill Gates iya yang nulis itu. Ya artinya apa? Kita harus menyiapkan dengan hiruk pikuk dunia seperti apapun, kita harus menyiapkan diri kita. Bill Gates bilangnya memang begitu ya, kompleks semuanya. Dengan problematika yang kompleks itu kita harus menyiapkan diri, ya. Ya artinya orang besar aja sudah menyadari bahwa di dunia ini banyak hal yang tidak di luar nalar atau kadang banyak hal ya, tapi kita harus menyiapkan diri kita. Begitu ya. Oke, next, dan terima kasih seperti nextnya.